Itu ya kalau kita bicarakan tuh patungan udah karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar ya sudah dengan segala macam cara. Jadi kayak belum terhitung. Patungan aja udah pokoknya. Pak, kira-kira apa langkah selanjutnya dari KPKP? Kita turunkan tim ke sana. Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada mohon izin Ibu Ketua, kepada pimpinan Komisi 4 dan seluruh anggota DPR Komisi 4. Hikmahnya adalah sekarang peduli kepada laut. Ya selama ini terus terang kita berjuang, tapi laut kan seperti kayak dikunjungi. Ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya. Tapi artinya gini, kejadian seperti ini kan tidak hanya di Jakarta. Di Bekasi kemarin juga kejadian. Kalau di Bekasi itu mudah karena ada PT-nya. Jadi langsung dapat perusahaannya siapa dan seterusnya, kesalahannya di mana. Di Batam kita juga sering melakukan. Lalu kemudian sekarang ada juga di Sidoarjo dan di Surabaya. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi gitu ya. Istilahnya tuh kalau dulu tuh ada omnibus law kan gitu ya, dievaluasi semua untuk disatukan. Menurut saya ini menjadi sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya senang sekali kalau begitu. Berarti memang betul-betul laut ini seperti dalam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan kan soal ekologi dan ekonomi diseimbangkan. Kira-kira begitu. Ini kan sebetulnya kan tekanan ekonomi, ya kan sisi lain kan ada ekologi juga yang dijaga. Kira-kira begitu. Dari Surabaya mungkin berkaitan dengan yang datang dari Surabaya ke sini langsung untuk memperjuangkan itu, berharap agar PSN ini yang ada di Surabaya khususnya di SWL itu bisa dicabut. Karena apa? Karena itu sudah Surabaya Waterfront Land. Surabaya Waterfront Land. Ya, itu sudah nantinya kalau memang itu terjadi, itu akan merenggut semua mata pencaharian nelayan yang ada di Surabaya. Di situ ada 800 nelayan dan sekian ribu UMKM yang bergantung pada hasil laut dan pengolahan hasil laut di situ. Jadi kami berharap kepada Pak Menteri dan Ibu juga bisa memperjuangkan nasib kami yang ada di Surabaya untuk mencabut status PSN yang ada di SWL ini. Pak Menteri, soal sanksi pagar laut kemarin. Ya, kita akan turunkan tim untuk kita evaluasi dan kita lihat. Nanti kemudian kita akan bicara dengan nelayan juga. Pasti nelayan menjadi prioritas kita. Siap. Gitu. Untuk dicarikan solusi yang terbaik. Ya. Tapi kalau soal PSN, itu kan ruangnya ada di Menko Perekonomian ya. Iya, tapi tidaknya Pak, soal sanksi pagar laut kemarin itu kan sanksinya berupa administratif kalau di KKP. Tapi bisa nggak itu ada peluang nggak dibawa ke pidana umum misalnya? Kan tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum itu larinya nanti ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya. Nanti kita akan koordinasi. Pak Menteri, berarti ada peluang pemidanaan umum di kasus ini ya Pak ya? Ya pasti kan koridor kita di sini, itu ruangnya kan ke sana. Jadi ya kalau yang ke sana kita koordinasikan. Pak, soal yang PT Santosa yang mana yang dulu nih? PT Santosa kemarin Ke depan bisa selesai ya kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya. Pak Menteri, pembongkaran kemarin habis biaya berapa sih Pak? Enggak mandek. Hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan. Pak, soal 437 hektar lah yang tadi kita akan kita sudah turunkan tim ke sana.
Pak Menteri, pembongkaran kemarin gitu ya Pak, anggaran berapa sih Pak, dan mungkin sampai nanti targetnya berapa anggaran? Itu ya kalau kita bicarakan tuh patungan udah karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar ya sudah dengan segala macam cara. Jadi kayak belum terhitung. Patungan aja udah pokoknya. Pak, terakhir dari saya Pak, tadi kan disebut terlalu lama. Saya bekerja dan buktikan apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terwujud. Terima kasih. Masyarakat serta DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Terkait dalam membongkar badan laut dan badan renang. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan tindak kepada pelaku utama agar menjadi efek jelas dan tidak terulang kembali di daerah lain. Airan Sidoarjo dan sekitarnya luas 665 hektar. Kelima, tindak lanjut pengelolaan warga Surabaya terkait rencana reklamasi Surabaya Waterfront seluas 1.080 hektar yang mengancam mata pencahayaan masyarakat. Sudah tidak komisi DPR RI yang menghormati, demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Berkenaan dengan progres penanganan